Ya, baik, kita akan segera mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian pasolatan malam hari ini. Terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca syahadat, ikrar, dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat untuk kita semua. Nikmat-nikmat yang pasti kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak bisa menghitung secara detail, tetapi kita merasakannya, memanfaatkannya. Nikmat bisa hadir, nikmat bisa masuk tahun baru Hijriah, yakni 1448 Hijriah, serta nikmat-nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan malam hari ini dikaitkan dengan tahun baru Hijriah. Kita akan mengambil tema atau judulnya adalah resolusi 1448 Hijriah, sholat lebih baik. Karena kita kajiannya pasolatan, maka fokus kita itu mengenai sholat. Cita-cita atau harapan kita di tahun baru ini silahkan. Mungkin di tahun kebanyakan orang membuat program atau angan-angan cita-cita itu manakala masuk tahun baru Masehi 1 Januari sampai 30 Desember itu dibuat planning, dibuat rencana, keinginan-keinginan. Nah, kita pun boleh membuat keinginan-keinginan i'tikad, keinginan yang sangat kuat memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini. Silahkan saja, misalnya kalau yang bekerja pengen gajinya lebih baik, naik, bertambah, silahkan. Yang punya ternak sapi misalnya atau kambing, mudah-mudahan target tahun ini saya punya 10 sapi misalnya, supaya nanti tahun depan bisa kurban atau kambing. Ya silahkan bercita-cita. Itu untuk urusan keduniaan boleh. Misalnya tahun depan anak saya yang
cikal ya, apa bahasa Jawanya, embarep ya, itu nikah misalnya, ya silahkan dicita-citakan, itu diikhtiarkan. Kalau sudah terucap lisan, lalu ditekadkan dengan keinginan di hati, lalu digabungkan lewat usaha ikhtiar, insya Allah Allah akan kabulkan. Minimal doa yang baik dulu saja, itu kita sudah dapat pahala, yakni pahala berdoa ya, karena berdoa itu termasuk kesunahan Nabi. Lalu apakah secara materi saja cita-citanya? Tidak harus. Nah, dalam kesempatan ini untuk mengingatkan khususnya hadirin sekalian, kita buat resolusi, kita buat i'tikad, rencana tahun masuk 1448 Hijriah ini, yakni sholat lebih baik. Lebih baik sholat lebih baik. Dari kualitasnya tentu saja. Jadi jumlahnya, maksudnya sholat sunnahnya ditambah dan yang lainnya. Karena dasar kita itu yang sering saya kutip, yakni hadis riwayat Abu Dawud mengenai amalan pertama kita seorang hamba yang bakal dicek, yang bakal diperiksa oleh Allah kelak di hari kiamat, yakni perihal sholat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatahu. Fa inna sholahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba oleh Allah pada hari kiamat itu adalah mengenai sholatnya. Apabila sholat si fulan itu, si hamba itu baik, maka seluruh amalnya baik. Dan apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Jadi patokannya sholat. Kalau sholat kita baik, sekiranya ada perilaku atau perbuatan ibadah yang lain jelek, itu sudah tertutupi karena baiknya kualitas sholat kita. Kita Bapak Ibu pengen tidak sholatnya baik? Pengen. Apakah yang ngomong ini sudah baik? Belum ya. Kadang-kadang ya terlambat, kadang-kadang masbuknya pun rampung at-tahiyat. Kadang-kadang pas regep awal waktu sebelum qomat sudah datang. Nah, berarti kan ada yang perlu dibenahin. Oleh karena itu dalam kesempatan ini mengingatkan saya khususnya hadirin sekalian, kita beriktikad untuk masalah sholat harus lebih baik. Diutamakan, diusahakan perkara skill atau kemampuan masing-masing, misalnya dalam hal mengajar, dalam hal menyetir, dalam hal tukang misalnya ya, atau dalam hal yang lain ditingkatkan kualitasnya, silahkan. Keahlian berbicara dan lain-lainnya itu silahkan. Tetapi kita juga harus ada prioritas, ada penekanan untuk lebih baik sholat yang lebih baik. Lalu bagaimana resolusinya? Ini saya buat 8 ya. 8 kali 5 40 menit. Jadi 40 menit selesai ini. Padahal waktunya tinggal 30 menit. Ini nanti akan saya singkat. Karena ini masalahnya, ini yang saya kutip nanti itu sudah biasa Bapak Ibu dengar. Sekali lagi ini untuk mengingatkan kita semua. Siapa tahu kita lupa, siapa tahu kita itu belum tahu. Karena orang itu ada masa-masanya lupa. Orang itu kata Al-Quran dalam Quran surat Al-Asr pasti bakal rugi. Husrin, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh dan saling menasehati, saling mengingatkan dalam hal kebaikan tentu saja. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Jadi kita saling mengingatkan. Apa saja resolusi sholat untuk tahun ini? Yang pertama, resolusi menjadi muqimas sholah.
Muqimas sholah itu artinya orang yang mendirikan sholat, bukan yang amilus sholah, orang yang mengerjakan sholat. Apa bedanya? Muqimas sholah, aqoma, berdiri, tegak, menegakkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah misalnya ayat 43, perintah kita untuk sholat itu bukan sekedar lakukanlah sholat, tetapi dirikanlah sholat. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Di sini kata yang digunakan adalah aqimu, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ini fi'il amr ya, fi'il amr untuk orang banyak ya. Aqim, kim itu artinya dirikan. Aqimis sholah itu untuk orang yang banyak. Kum misalnya, kum fa'anzir, itu sama-sama fi'il amr. Tapi aqimus sholah, mendirikan sholat, ini untuk orang banyak. Artinya kita semua itu diperintahkan untuk sholat. Dirikanlah, artinya sholat harus ibaratnya seperti bangunan. Jadi bangunan dalam hal kehidupan ini, sholat ibarat bangunan. Jangan sampai seperti bangunannya seperti tampaknya kokoh, padahal cepat roboh. Ya, kan ada mungkin ya orang melihat sepintas ada rumah atau bangunan tampak kokoh, ya, tampak kuat, padahal kena getaran atau kena angin sedikit langsung roboh. Nah, itulah umpamanya kalau sekedar hanya melakukan sholat. Melakukan sholat itu ya baca. Mungkin dari segi pakaiannya, wah kayak jubahan, nganggo pecis, nganggo sorban misalnya, Allahu Akbar, sepertinya mantap. Tetapi baru sebatas gerakan saja, atau sekedar bacaan saja. Bacaan sholatnya itu hafal. Jadi tanpa sambil merem pun hafal, dari mulai takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, sampai salam sambil merem pun hafal. Pikirnya kemana-mana, bibirnya otomatis. Nah, berarti itu baru sekedar melakukan sholat. Ya ibaratnya tadi itu, rumah kelihatannya kokoh, padahal mungkin dari kualitas semennya, adukannya itu kurang, gak profesional, sehingga begitu ada angin, ada getaran, langsung roboh. Makanya menjadi resolusi kita yang pertama adalah kita berusaha menjadi muqimas sholah, orang yang mendirikan sholat. Makanya wajar juga doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Ibrahim ayat 40-41. Surat Ibrahim itu surat ke-14. Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan kami, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang muqimas sholah, orang yang mendirikan sholat, dan dari keturunan-keturunanku, Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Bisa jadi kita itu sholat sregep sekarang itu bukan semata-mata ikhtiar jenengan, bukan sekedar tekadnya jenengan, tetapi ada pengaruh dari doa-doa orang tua kita dulu yang diijabah oleh Allah. Bapak kita, kakek kita, nenek kita, terus sampai ke atasnya, sampai ke Nabi Ibrahim. Rabbij'alni, jadikanlah aku muqimas sholah, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Jadi kita itu bisa tertib sholat itu bukan semata-mata karena kita aja keinginan atau lihat orang lain, itu karena doa orang tua kita. Nah, makanya wajar kalau ada malam kemisan itu suka mendoakan orang tua kita dulu ya, yang sudah meninggal terutama. Didoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, sebagai wujud kita itu sebagai anak soleh,
amal jariahnya bagi orang tua kita adalah mendoakan mereka. Oke, itu yang pertama. Jadi kita berusaha menjadi muqimas shalah. Tentang muqimas shalah dulu pernah ada satu sesi khusus ya, kita bahas mengenai muqimas shalah. Ada karakternya bagaimana ya. Poinnya itu intinya adalah dia mendirikan sholat all out ya. Artinya semuanya, ya gerakannya, ya bacaannya, ya pakaiannya, ya tempatnya, ya caranya, jamaah atau tidak, atau waktunya di awal waktu atau di akhir waktu, itu muqimas shalah. Hadirakumullah. Lalu yang kedua, resolusi kita adalah menjaga sholat. Nah ini menjaga sholat agak tahu ilmunya tentang waktu sholat, tentang berapa jumlah rakaat sholat, tetapi kadang-kadang orang atau kita itu kurang menjaga sholat. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, misalnya ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu ala sholawat wassolatil wusta, dan peliharalah oleh kalian semua solat-solat, terutama solat wusta. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Ini kita perlu perhatian. Ini agak teoritis mungkin ya Bapak Ibu, kalau ngantuk saya maklumi ya. Apalagi suara saya lagi bindang begini. Allah itu tidak hanya menyuruh kita untuk sholat, bukan sekedar menyuruh, tetapi juga harus jaga sholat. Artinya apa? Ada kekontinuan, ada keberlanjutan, ada keberlangsungan terus menerus. Bukan sholat, saya sudah sholat zuhur, asarnya enggak, sholat asar, sholat maghribnya enggak. Ini hafidhu ala sholawat. Kita itu diperintahkan untuk menjaga sholat. Sholatul wusta ya, ada yang menyebutnya sholat tengah-tengah ya, sholat asar, ada yang menyebutnya sholat subuh. Intinya kita itu menjaga sholat fardu. Jangan sampai karena kesibukan sholatnya diabaikan. Apalagi sekarang ada bal-balan Piala Dunia ya. Termasuk yang ngomong dan anaknya ya. Jam berapa mainnya? Jam 5 subuh. Kalau nggak kuat-kuat amat, habis subuhan langsung cabut, yes, nonton bal-balan jam 5. Apalagi tanggal abang. Harus kita ingat, kita harus menjaga sholat. Tetap harus di masjid. Anak saya tadi pagi nggak ke masjid, maksudnya sholat subuh, bela-belain nonton bal-balan. Saya tegur, ya saya ingatkan, meskipun dengan bercandaan ya, tapi serius. Maksudnya masa sih gara-gara bal-balan, kan nggak ngaruh, menang atau kalah juga nggak ngefek kan sama kamu. Ya, tetap berangkat subuhan ke masjid. Ini sudah subuh tadi itu nggak berangkat ke masjid. Saya ingatkan ya dengan nada mode tinggi. Ya. Oke, jadi memang dalam hal menjaga sholat ini tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Lebih-lebih sholat di awal waktu atau sholat khusus, sholat istimewa. Misalnya sholat subuh, misalnya sholat asar. Kan yang menjadikan pembeda kita itu dengan orang munafik, bahkan dengan orang kafir, itu adalah perihal sholat subuh dan sholat asar. Ini saya mengingatkan kita semua ini, hati-hatilah atau perhatikanlah, perlu kita perhatian khusus terhadap sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Pernah disampaikan bahwa ketika subuh dan asar itu, ketika waktu subuh dan waktu sholat asar itu ada pergantian atau sip-sipan malaikat malam dan malaikat siang. Ketika subuh itu malaikat malam mau pamitan, malaikat siang datang. Maka malaikat malam ditanya oleh Allah. Bahasa kitanya ini ya, nggak mungkin ada di kitab-kitab ini ya. Ini bahasa saya ini supaya Bapak Ibu lebih ngena ini. Hei malaikat, itu si fulan ketika kamu tinggalkan sedang apa? Ini pas waktu subuh nih. Si malaikat malam ditanya oleh Allah. Meskipun Allah sebenarnya tahu.
Oh, si fulan itu pas aku tinggalkan masih ngorok, masih berselimut, masih asyik dengan kasur empuk. Oh alah, ya sudah. Lalu malaikat subuh, malaikat pagi itu kan datang. Ketika waktu asar ditanya, wahai malaikat, si fulan ketika kamu datang dan ketika waktu subuh dan ketika kamu tinggalkan, yakni waktu sholat asar, apa yang ia lakukan? Oh, si fulan pas subuhan masih ngorok, pas asar orang sholat asar, alasannya masih ning jalan, masih ngurusin pekerjaan. Oh alah. Jadi apa? Yang laporan itu malaikat. Ini malaikat dua, malaikat malam dan malaikat siang ini laporannya apa adanya. Kalau si fulan lagi sholat, si fulan aku datangi pas waktu subuh, sedang sholat subuh di Masjid Nur Huda 19 Glondong. Misalnya imamnya Pak Widi, misalnya bersaksi itu malaikat. Ketika sholat asar, aku tinggalkan, dia ikut sholat asar di Masjid Glondong. Misalnya imamnya Pak Sugeng. Itu malaikat akan bersaksi melaporkan apa adanya kepada Allah. Jadi jangan sampai mengabaikan sholat subuh dan sholat asar. Karena dalam dua waktu ini, dua malaikat akan melaporkan keadaan kita yang real, yang sesungguhnya kepada Allah. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Beda dengan ketua BGN, ini agak sensitif, melaporkan bahwa dalam sehari ada 19.000 ekor sapi disembelih untuk sebanyak SPPG demi MBG. 19.000 sapi setiap hari, bayangkan Bu, banyak banget kan, untuk menyebar se-Indonesia. Mungkin tidak setiap hari loh. Kalau ada 25 hari berarti 19.000 kali 25 hari berapa ekor sapi? Yakin sing peternak-peternak sapi harusnya dosugih. Selidik ternyata sapinya bukan utuh, tapi dalam bentuk royko. Ya, jadi laporan saya sudah 19.000 ekor sapi disembelih untuk keperluan MBG misalnya. Apa iya? Iya. Ternyata sapinya itu dalam bentuk masako atau royko ya. Ya, penyedap rasa ya. Oke. Itu kalau Allah, kalau malaikat tidak akan melaporkan yang fiktif. Dia akan melaporkan, malaikat ini akan melaporkan real apa adanya. Makanya kita harus menjaga sholat subuh dan sholat asar kita. Sebisa mungkin nek sholat subuh berjamaah di masjid. Sengantuk-ngantuknya kita tetap berangkat ke masjid. Siapa tahu kesandungnya kita karena saking ngantuknya berjalan ke masjid, itu akan menjadi saksi si batu itu. Ya Allah, aku bersaksi si fulan pernah tersandung aku gara-gara dia itu masih ngantuk, maksa pengen sholat jamaah di Masjid Nur Huda 19 Glondong. Siapa tahu ya, ada yang misalnya batu yang lain bersaksi atau bantal malah bersaksi ya. Ya Allah, saya bersaksi di si fulan ini nek wancine subuh masih ngorok. Iya, aku jadi makin gepeng misalnya ya. Kata bantal, umpamane ini ya. Atau kasurnya makin deple ya. Do you know deple? Deple itu tipis banget ya. Ya, kempis banget ya. Jadi kita harus menjaga sholat yang subuh, asar terutama, meskipun maghrib, isya dan zuhur pun harus kita jaga. Hadirin rahimakumullah, berikutnya resolusi kita mengenai sholat di tahun 1448 Hijrah ini, yaitu resolusi untuk sholat fardu berjamaah. Sholat fardu apa Bu? Berjamaah. Maksudnya dilakukan secara berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrin darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri sebesar 27 derajat. Ini pelajarannya bagaimana? Pelajarannya bagi yang masih suka sholat sendiri, maksudnya munfarid, untuk sholat fardunya harus sedikit demi sedikit
dikurangi. Artinya yang biasanya subuh dan maghrib isya itu di rumah, sekarang ke masjid. Terus besoknya lagi tambah zuhurnya ke masjid, asarnya ke masjid, maghribnya ke masjid, isyanya ke masjid. Mungkin ada yang nyeletuk juga, Pak gimana saya kan kalau zuhur asar kan masih tempat kerja. Ya sudah kalau gitu di awal waktu. Tapi subuh, maghrib, isyanya berjamaah. Karena tidak semua orang bisa berjamaah kan? Ada keinginan, ada. Tahu ilmunya, tahu. Tapi kesempatan untuk sholatnya susah. Mungkin ada yang tugas di jalan ya. Pas waktu siang-siang harus mengamankan lalu lintas atau harus menjaga toko atau kios. Jadi pengen ke masjid. Tapi kalau misalnya ke masjid maksain, gimana ini? Karena masih tergantung keduniaan, ya mungkin dia akan sedih juga ya. Bahkan ada juga yang santai, ora apa-apa ora jamaah, sing penting kan sholat. Iya memang yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Karena itu sholat itu penting, maka usahakan sholatnya itu untuk sholat fardu berjamaah. Ya alhamdulillah saya bekerja di sekolahan. Maksudnya subuh, maghrib, isya itu bisa di rumah atau di masjid ya. Zuhur asar bisa sholat berjamaah dengan teman-teman guru serta siswa. Alhamdulillah, disyukuri. Mungkin ada yang profesor, ada yang dosen, mereka belum bisa sholat zuhur asarnya berjamaah dengan mahasiswanya. Bisa jadi ya. Atau yang gajinya 3 kali lipat, 10 kali lipat dari saya, belum tentu itu sholat zuhur atau asarnya berjamaah. Jenengan yang mungkin gajinya di bawah itu, tetapi bisa sholat zuhur, bisa sholat asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, maka bersyukurlah. Allah itu akan memberikan kelipatan 27 derajat. Ada kitab yang menyebutkan 27 derajat itu apa saja. Ya tidak, itu pendapat ulama ya 27 itu apa saja. Tetapi setidaknya begini. Kalau jenengan ada toko misalnya ya, ada apa gitu, mendapatkan siapa yang belanja misalnya 50.000 maka akan mendapatkan bonus misalnya 27%. Saya yakin itu toko itu bahkan diserbu. Meskipun orang nggak butuh-butuh amat, mereka akan belanja minimal 50.000 supaya dapat bonus 27.000 atau 27% dari yang biaya itu atau potongan. Mesti pengen. Tetapi ini saya juga ini sudah dijanjikan oleh Allah, ditegaskan, diproklamirkan bahwa orang yang sholat berjamaah untuk sholat fardu itu berjamaah, apalagi di masjid, bakal diberikan kelipatan 27 derajat. Namun masih banyak juga yang belum tertarik, belum mau. Ada yang mau belum bisa, ada yang bisa tapi nggak mau. Maksudnya gimana ini? Maksudnya ada yang bisa tapi belum mau. Dia sehat, dia kuat, dia mampu untuk ke masjid, dia bisa menuju ke masjid berjamaah, tapi nggak mau. Ada yang mau tapi nggak bisa. Contohnya apa? Misalnya orang yang sakit, di hatinya tuh pengen, ya Allah saya tuh pengen ke masjid, pengen sholat berjamaah. Saya bela-belain mau ke masjid untuk berjamaah, keinginan kuat, tapi fisik nggak kuat, nggak bisa. Kan ada yang sakit ya, pengen ke masjid, dengar adzan ya sedih, dia neteskan air mata. Ya Allah, saya cuma bisa di sini sholatnya di rumah, orang lain mah bisa ke masjid. Itu ada yang mau, tapi nggak bisa. Mudah-mudahan kita itu ya mau, ya bisa. Ketika kita bisa, Allah berikan kemauan. Ketika kita ada kemauan, Allah beri kekuatan atau kemampuan untuk bisa sholat fardu berjamaah. Kalau nggak di masjid, ngajak temannya. Apakah di tempat kerja, apakah di jalan, piye caranya supaya sholat fardu itu berjamaah. Ingat catatan ini ya, karena tidak semua orang bisa sholat berjamaah di masjid ini. Pak No sampai ke Pak Badawi, apakah semuanya bisa sholat berjamaah di masjid sini? Kan nggak bisa, untuk 5 waktu maksudnya.
Mungkin ada yang subuh, maghrib, isya bisa karena posisinya di rumah. Zuhur, asar itu kan beda-beda orang, beda-beda aktivitas. Ya. Ada mungkin yang zuhur, asar bisa ke masjid, tapi maghrib, isya, subuh nggak bisa karena kerjanya shift malam. Dihadirukumullah, ini poinnya sholat berjamaah. Kemudian ya kalau masalah kan jauh dekat itu relatif. Ada orang yang alasannya jauh, masjidnya jauh. Tapi kalau dia ke tempat yang lain, misalnya kemarin hari Ahad ada pacuan kuda di SSA ya. Pada lihat nggak? Nggak usah lihat juga nggak apa-apa. Ada Inul Daratista ya di sana. Itu jauh tapi didatangi ke sana. Bela-belain apa? Lihat kuda balapan, kuda Melayu. Lah di sini diadani, dikomati orang teko. Nah, kalau di orang Cirebon diadani, dikomati ora teko, iku wong bakal ciloko. Ya gitu kan. Ada orang diadani, dikomati, meneng bae, orang mangkat neng masjid, enggak ikut sholat. Berarti itu tandanya orang bakal celaka. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang keempat, resolusi yang keempat adalah kita memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bukan berarti dengan cara menghias dengan hiasan lampu atau pita-pita, bukan, tetapi dengan apa? Dengan kegiatan ibadah di masjid. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi disebutkan, basyirul masyaina fil zuluma ilal masajid bin nuri tamah yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Ini meramaikan masjid, maksudnya datanglah ke masjid. Di sini berjalan menuju masjid dalam kegelapan, yakni pergi ke masjid terutama pada waktu yang gelap, subuh, maghrib, isya. Zaman dulu ini, nah sekarang mau subuh, mau isya, maghrib kan terang ya, ada lampu. Ya alhamdulillah tuh, ini informasi aja. Bagi yang mau ke tempat saya, alhamdulillah insya Allah dari mulai jalan raya ke barat itu sudah ada lampu ya. Alhamdulillah itu sedekah jariahnya Mas Wahono dan Pak Basuki, tiang yang sisi utara. Kalau yang selatan ya saya lampunya ya, dan kabel Mas Wahono yang tiangnya. Alhamdulillah. Berarti Pak Ud gak dapat cahaya dong kelak nanti di akhirat kalau subuh dan maghrib isya ke masjid. Lah kenapa? Lah kan jalannya terang. Ini masih ilustrasi ya. Jadi barang siapa orang ya dia itu bersusah payah pada waktu gelap datang ke masjid untuk beribadah, untuk sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, maka dia bakal mendapatkan nur, cahaya kelak di akhirat, kelak di yaumil kiamah. Cahayanya bukan cahaya biasa, tapi bin nurit tam, cahaya yang sempurna. Cahaya yang kita itu mungkin anggapnya ini mungkin paling terang. Tidak, tapi lebih terang daripada itu. Kemudian yang dimaksudkan dengan tadi ada kata cahaya yang mempunyai yang sempurna pada hari kiamat itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa mereka itu kelak ini cahaya itu menjadi cahaya yang sempurna manakala kelak di akhirat melewati sirat, yakni jembatan yang ada di atas neraka. Saya waktu kecil disebutin nanti itu jembatan siratnya di neraka di yaumil kiamah itu 7 dibelah 7 dibelah 7 salah. Apa ya teh? Rambut dibelah 7. Bayangin, rambut kan tipis, satu rambut saja orang di atasnya mesti jatuh kan? Nggak kuat. Ini rambut 7, rambut satu rambut dibelah jadi 7. Kebayangkan? Jadi kalau nggak seimbang jatuh. Nah ini bagi orang-orang yang biasa pada waktu gelap dia berjalan ke masjid akan Allah terangi dengan cahaya Allah yang sempurna.
Artinya apa? Dia akan melewati sirat itu dengan santai, seperti jalan luas, jembar, tol. Tidak ada hambatan, santai, cepet banget. Jadi nggak tegang, nggak nengok ke bawah, neraka, enggak. Pengen tidak? Kalau gitu usahakan kita tetap berangkat ke masjid meskipun dalam keadaan gelap. Tapi harus logika juga ya, harus dimasuki akal. Bagaimana kalau mati lampu? Ya kalau mati lampu ya jangan bertahan di rumah ya nggak apa-apa. Maksudnya listriknya mati gitu ya. Dari sini, dari utara sana atau dari barat atau dari timur, selatan, seandainya gelap dan itu membahayakan ya sudah. Di rumah berjamaah. Tapi kalau mampu ya pakai senter HP dan lain-lain, tetap berangkat. Yang saya ingat dari Pak almarhum Mbah Norman itu masalah malam pengimisan ini ya. Di sini disampaikannya nih, saya masih ingat betul. Bahasanya mungkin agak beda tapi intinya sama. Sekarang itu enak bapak-bapak ngaji nek hujan itu bisa pakai mantrol, bisa pakai payung. Dulu ngaji ke Kertopaten atau ke sini, orang Kertopaten ke sini itu hujan-hujanan pakainya daun pisang. Jadi nih saiki kok hujan sedikit nggak mau ke masjid, terlalu. Ya, ada payung, ada mantrol. Ya kalau mau pakai pisang ya ada, boleh. Kalau di saya pas pisangnya ada daunnya, tapi yang di setiap orang kan tidak semua orang punya pisang kan, daun pisang. Ya pakai payung. Nah, itu apa namanya teh dalam kiasannya almarhum Mbah Norman itu ya, mangkat ngaji meskipun tetap hujan-hujan karena sekarang sudah ada payung, sudah ada mantrol. Masa nggak ada hujan sedikit aja terus nggak berangkat untuk pengajian? Ya itu bagus ya. Jadi disebutkan juga dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minati tis'at nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari ketika engkau melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ada cahayanya yang menerangi kelak di akhirat. Karena apa? Karena suka jalan ke masjid, lebih-lebih ketika untuk sholat subuh, maghrib dan isya. Oke, berikutnya yang kelima, sholat di awal waktu. Kemarin disampaikan ya, amalan yang paling disenangi oleh Rasul, yang disenangi oleh Allah kata Rasul, yang paling disukai oleh Allah adalah diantaranya as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Lebih tepatnya sholat di awal waktu. Sholat fardu dilakukan di awal waktu. Ini menjadi ikhtiar kita semua. Jangan sampai begitu waktu sholat, alah wis sholat meneh. Tetapi bersyukurlah begitu dengar azan, qomat segera bergegas untuk sholat. Tetap usahakan di awal waktu. Ya kan sama aja, misalnya zuhur sekarang jam 12.40, jam 11.47 ya, 41. Dengan nanti jam 2 kan sama aja sholat sama sholat zuhur. Sama-sama sholat zuhur, tetapi bisa berbeda kualitasnya, nilainya. Karena di awal waktu mengerjakannya dan di akhir waktu mengerjakannya. Kalau di awal waktu berarti itu menjadi amal yang disenangi oleh Allah. Kalau Allah sudah senang terhadap hambanya karena hamba itu melakukan amal yang disenangi Allah, mesti Allah akan dengan senang hati memberikan kepada orang tersebut. Biasa kan misalkan ada pimpinan atau perusahaan atau apa punya karyawan datangnya awal waktu, itu lebih disenengin daripada karyawan yang datangnya telat terus mepet-mepet waktunya. Ya Allah. Lalu yang keenam, memperbaiki bacaan dan gerakan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu kuncinya, gerakan dan bacaan sholat kita perbaiki. Bukan bertambahnya tahun berarti sudah berapa banyak kamu sholat, bukan.
tapi sudah seberapa kualitas sholat kita. Makanya bersyukur di masjid ini setiap malam Rabu kita ada pasolatan. Kita sedikit-sedikit belajar gerakan bacaan sholat dengan berbagai masalahnya. Lalu yang ketujuh yakni sabar mengajak keluarga untuk sholat. Dan yang kedelapan, kita tetap sholat dalam keadaan apapun. Sakit dalam perjalanan atau dalam hal lagi punya utang banyak atau lagi mumet, lagi mikirin apa, tetap harus sholat. Karena tidak ada pengganti sholat kecuali sholat. Nggak bisa sholat itu diganti dengan bayar fidyah, dengan memberi 60 orang miskin, nggak bisa. Sholat fardu itu hanya bisa diganti dengan sholat. Maka kita harus tetap dalam keadaan sholat apapun keadaan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini karena waktu sudah habis. Mari kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.